Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif dari Fathur Rahman. Saya mahasiswa Hukum Keluarga semester 4 dengan NIM 222 150 80 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 51 tahun 2019 tentang hukum mengkonsumsi daging bulus. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu bulus. Bulus adalah hewan darat yang berhabitat di air dan bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam atau amfibi. Bulus seperti hewan kura-kura berpunggung lunak yang bernapas menggunakan paru-paru. Selain menjadi bahan baku sebagai masakan, bulus juga diburu dagingnya karena berkhasiat untuk pengobatan dan bahan dasar kosmetik. Minyak labi-labi atau bulus dipercaya baik untuk kesehatan kulit manusia, seperti membuat kulit wajah halus, mengurangi flek hitam, atau menghilangkan gatal dan bau badan. Memasuki Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa dalam perkembangan industri pangan ada bahan yang menggunakan daging bulus, sehingga muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum mengkonsumsi bulus. Lalu bagaimanakah hukum memakan atau mengkonsumsi bulus? Bulus mampu hidup di laut dan di darat. Sejumlah ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kehalalannya. Sebagian ulama menyatakan labi-labi atau bulus halal karena belum ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bulus haram untuk dimakan. Jika tidak ada larangan, maka memakan daging bulus dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Namun dari pendapat Malikiyah dalam kitab Al-Muntaqo Syarh Al-Mutawatta jilid 2 halaman 247 yang menjelaskan Imam Malik yang menyatakan bahwa bulus atau kura-kura adalah hewan yang boleh diburu oleh orang ihram karena termasuk hewan yang halal tanpa disembelih. Bulus atau kura-kura termasuk jenis ikan besar, sementara menurut Ibnu Nafi, bulus termasuk hewan yang harus disembelih sebelum dimakan, maka tidak boleh diburu oleh orang yang sedang ihram. Sedangkan kura-kura atau bulus darat menurut Imam Malik, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk memburunya. Dalam kitab Al-Mabsut. Yang kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pro kontra hukum mengkonsumsi daging bulus. Masuki hukum mengkonsumsi daging bulus. Pro dan kontranya di dalam masyarakat ialah muncul terkait hukum mengkonsumsi daging bulus. Sebagian masyarakat memandang bahwa mengkonsumsi daging bulus adalah bagian dari tradisi atau kepercayaan lokal yang tidak perlu dipermasalahkan. Mereka berpendapat bahwa selama tidak ada dampak negatif yang jelas terhadap kesehatan, maka mengkonsumsi daging bulus dapat diterima. Namun ada juga masyarakat yang mempertanyakan tentang kehalalannya. Kehalalan daging bulus dari perspektif secara Islam. Mereka khawatir bahwa mengkonsumsi daging bulus yang tidak jelas status kehalalannya dapat menimbulkan masalah dalam menjalankan ibadah dan prinsip hidup sesuai syariat Islam. Kekhawatiran masyarakat ini diperkuat dengan adanya pandangan bahwa bulus adalah
hewan yang hidup di dua alam, air dan darat, sehingga status kehalalannya menjadi meragukan. Yang ketiga, menimbang yang ketiga, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum konsumsi daging bulus untuk dijadikan sebagai pedoman. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan penelitian ilmiah yang mendalam. Dalam menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dalil-dalil Al-Quran dan hadis, pendapat para ulama, serta fakta ilmiah tentang sifat dan karakteristik bulus. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai status kehalalan daging bulus. Hal ini tidak hanya penting untuk kepentingan ibadah maupun individu, tapi juga berdampak pada industri pangan secara keseluruhan, terutama bagi produsen yang ingin memastikan barang atau produknya sesuai dengan standar halal yang diakui. Selanjutnya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, antara lain dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal. Berbunyi, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Artinya mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang segala yang baik. Yang kedua, Quran surah Al-A'raf ayat 157 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal dan yang buruk adalah haram. Yang berbunyi, wa yuhilla lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka yang baik dan yang mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Selanjutnya, masih dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Dalam firman selanjutnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 29 tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi kamu, dan Dia berkehendak